Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah fillah rahimakumullah, saudaraku yang senantiasa di dalam rahmat Allah dan senantiasa mengharap rahmat Allah, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita berada dalam rahmat Allah, yaitu di Majlis Ilmu. Dan insyaallah bahasan kita pada kesempatan kali ini tentang tauhid al-asma wa sifat, ya. Tauhid asma wa sifat. Sebelumnya kita sudah membahas tauhid rububiyah dan tauhid al-uluhiyah. Ketika tiga pembagian tauhid ini kita sudah mempelajarinya, memahaminya, bahkan kita sudah mengamalkannya, maka berarti kita sudah memahami dan mempraktekkan yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah, ya. Jadi nasihat bagi Allah yang harus kita pahami dan kita praktekkan dalam kehidupan ini, pertama adalah ikhlasul ibadah lah, ya. Kita hanya mengikhlaskan ibadah kepada Allah saja, alias hanya melakukan ibadah, berbagai macam ibadah kepada Allah, untuk Allah, karena Allah, ya. Yang kedua, al-i'tiqad bi tauhidih, meyakini dengan mentauhidkannya, ya, atau biwahdaniyatihi, mengesahkannya, meyakini dengan mengesahkannya dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifahnya. Nah, inilah yang dimaksud dengan ad-dinu an-nasihah lillah. Agama itu nasihat bagi Allah, ya. Baik teman-teman yang Allah muliakan, bagaimana yang dimaksud dengan, atau apa yang dimaksud dengan tauhid asma wa sifat? Ada banyak kitab yang menerangkan tentang tauhid, ya. Yang insyaallah para ulama menjelaskannya agar kita benar-benar bisa menjalani amal-amal agama ini di dalam syariat Allah ini dengan benar, ya, dengan benar. Dan tauhid asma wa sifat, ya, yang dijelaskan oleh para ulama itu berbagai macam redaksi, ya, berbagai macam redaksi, tapi esensinya adalah sama, hakikatnya adalah sama, isinya adalah sama. Nah, ini di dalam kitab Tahdzibu Syarhi Tasyiril Aqidah Islamiyah, ya. Tahzib berarti bisa diartikan bimbingan, pendidikan, ya.
penjelasan yang mudah terkait dengan akidah Islam. Nah, di dalam kitab tersebut dikatakan bahwa tauhid asma wa sifat adalah ifradullah bi asma'ihi wa sifatihi bi isbati ma asbatahu Allahu li nafsihi, ya, fi kitabihi wa fi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam minal asma'i was sifat alal wajhi al-laiq bihi min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil. Jadi tauhid asma wa sifat adalah mengesahkan Allah, ya, ifradullah bi, ya, bi asma'ihi wa sifati, mengesahkan Allah terkait dengan nama Allah dan sifatnya. Bagaimana bentuk mengesahkannya tersebut adalah dengan menetapkan nama-nama Allah dan sifatnya dengan penetapan yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Ini teman-teman, ya. Ini yang harus kita pahami dengan tauhid asma wa sifat. Ya, jadi tauhid asma wa sifat berarti kita mengesahkan Allah terkait dengan nama dan sifatnya. Bagaimana bukti kita mengesahkan nama-nama sifat-sifat Allah ini, ya, yang adalah milik Allah, adalah dengan menetapkan nama Allah dan sifatnya sebagaimana Allah sudah tetapkan, ya. Di mana Allah tetapkan? Baik dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Belum selesai. Tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tamthil. Nah, ini yang harus kita benar-benar pegang erat, ya. Kalau 4 hal ini, tahrif tidak paham, ta'til pun demikian, takyif pun demikian, tamtsil pun demikian, ya sudah, penetapannya pun akan rusak. Walaupun sepertinya mengikuti Al-Quran, sepertinya mengikuti Al-Hadis, tapi karena tidak paham tahrif, tidak paham ta'til, takyif dan tamtsil, maka akhirnya sama saja dengan tidak memahami keesaan Allah terkait dengan nama dan sifat-sifatnya. Nah, teman-teman, ya. Jadi sekali lagi, mengesahkan Allah terkait dengan nama dan sifatnya yang disebut dengan istilah tauhid asma wa sifat adalah kita tetapkan bahwa Allah itu memiliki nama-nama. Kita tetapkan sebagai bentuk keyakinan kita, ya, bahwa Allah itu punya sifat-sifat. Tapi bagaimana menetapkannya sebagai bentuk keyakinan kita adalah seperti yang Allah tetapkan dalam ayat Al-Quran, ya. Kalau misalnya Allah mengatakan Allah istawa 'alas sama, yang kita pahami sebagaimana orang Arab yang memiliki bahasa, Allah bersemayam misalnya di atas arsy, ya sudah, ya. Kalau kita memahami bersemayam itu misalnya bertinggal, ya sudah bertinggal. Tapi ini tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif dan tamtsil. Sudah seadanya saja, ya, seadanya saja. Nah, kalau kita mentahrif, mentaktil, mentakyif, mentamtsil, berarti sudah tidak menetapkan, ya, sama saja dengan tidak menetapkan. Nah, kalau tidak menetapkan sebagaimana Allah tetapkan, berarti kita sok tahu, ya, kita seakan lebih tahu dari Allah. Nah, teman-teman, ya. Jadi kalau ada dalam ayat Al-Quran Allah mengatakan Allah begini, ya sudah, ya, kita ikuti apa yang Allah tetapkan terkait dengan sifatnya,
zatnya, namanya, sudah ya, kita serahkan kepada Allah sepenuhnya. Kenapa? Karena kalau kita mentakyib bagaimana duduknya, bagaimana turunnya, terus kita menghayalkan ya seperti duduknya diri kita, seperti turunnya diri kita, itu berarti rusak. Itu namanya mentakyif ya. Nah, kalau sudah mentakyif berarti ya sudah menganggap Allah seperti kita ya, alias tajassum. Nah, ini berbahaya teman-teman. Jadi kenapa para ulama begitu gencar ya dan begitu kuat menyampaikan tentang tauhid asma wa sifat ini? Karena menjaga agar akidah Islam umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini selamat ya. Selamat dari apa? Dari rusak ya. Kalau sudah rusak maka ibadah kita tanpa tauhid ya. Jadi ibadah ini hanya akan benar dengan tauhid ya, dengan tauhid. Jadi tauhid secara teori, tauhid secara praktek ya. Inilah tauhid teori. Tapi di sini nanti ada bagaimana kita beribadah dengan benar, sholat dengan benar. Nah, itu namanya secara praktek ya. Jadi kalau prakteknya benar tapi secara teorinya salah ya, termasuk di sini mentahrif nama-nama Allah ya, mentakib nama-nama Allah, mentamsil nama-nama Allah, maka ibadahnya pun nanti akan rusak. Nah, baik teman-teman yang Allah muliakan, kita akan ketahui lebih dekat lagi bagaimana tahrif definisinya kata para ulama ya, dan juga apa ta'til, takib dan tamsil. Baik. Nah, ini bahasa Arabnya. At-tamtsil wa i'tiqadun anna sifatillahi au tahu mithlu sifatil makhluqin au zawatihim. Nanti saya sudah siapkan terjemahnya. Takib wa i'tiqadun anna sifatillahi ala syai'in mimma tatakhayyaluhu al-uqul. Tahrif huwa taghyirul ma'na au nafyul ma'na as-sahih alladhi dallat alaihi an-nusus wastibdalu bi ma'na akharin ghairi sahihin. Dan ta'til ikhla au nafyu sifat anillah. Di bahasa Arabnya teman-teman, saya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini tahrif. Apa yang harus kita pahami ketika mendengar kata tahrif ya? Huwa taghyirul ma'na au nafyul ma'na as-sahih alladzi dallat alaihi nusus ya, wastibdalu bima'na akharin ghairi sahihin. Tahrif adalah merubah makna atau bahkan meniadakan makna yang benar dari nama, dari sifat Allah yang ditunjukkan oleh nas-nas Al-Quran dan hadis, lantas menggantinya dengan makna yang lain yang tidak benar ya. Misalnya tadi, innallah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ila sama. Kemudian istiwa di langit atau ke langit. Istawa menurut para ahli bahasa, para ulama yang memahami, yang paham bahasa Arab dan ulama Arab sendiri, istawa itu ada istawa, ada istawa ila, ada istawa ala. Masing-masing punya makna yang berbeda ya.
Kalau istawa ala berarti ulu, ya, tinggi. Kemudian kalau istawa itu sendiri, ya, artinya mustakirun. Nah, ketika kita memaknai istawa ini adalah berkuasa atau menguasai, ya, berkuasa atau menguasai, maka menurut para ahli bahasa itu berarti sama saja dengan tahrif, ya. Tahrif apa? Meniadakan makna yang aslinya, mengganti dengan makna yang tidak dikehendaki. Itu namanya tahrif, teman-teman. Jadi sudah, kalau kata para pemilik bahasa, mereka para ahli bahasa ada mengatakan makna turun begini, ya sudah. Kita yang penting tidak membayangkan bagaimana turunnya. Jangan menyamakan dengan turunnya kita. Sudah. Ya, itu Allah yang punya kehendak dan Allah yang maha tahu, ya, bagaimana yang Allah inginkan dan seperti apa yang Allah inginkan dari kata yang digunakan oleh Allah terkait dengan zatnya. Udah, yang aman seperti itu, ya. Karena kita hidup di dunia bukan diperintah oleh Allah untuk memikirkan tentang zat Allah, ya. Kita diperintah oleh Allah untuk memikirkan bagaimana beribadah yang benar. Ketika kita beribadah dan berusaha beribadah, tapi kita mentahrif nama-nama Allah, mentakib nama-nama Allah, mentamsil nama-nama Allah, ibadah kita malah tidak jadi bermanfaat. Ya, kata ulama, al-ibadatu biduni tauhid, nah, ibadah tanpa tauhid itu tidak bermanfaat, ya. Ibadah tanpa tauhid, tanpa memahami tauhid dengan benar, maka akan sia-sia, teman-teman. Walaupun sepertinya benar, ya, benar, tapi karena tauhidnya rusak, maka ibadahnya pun demikian menjadi rusak. Nah, ini tahrif, teman-teman. Ta'til, ta'til meniadakan sifat yang dimiliki oleh Allah, ya. Kalau tadi tahrif mengubah, bahkan di sini juga bisa meniadakan juga, ya. Nah, ta'til lebih identiknya kepada meniadakan. Jadi attala yu'attilu, ta'til. Ya. Teman-teman suka mendengar kata-kata utlah di dalam bahasa Arab. Utlah itu libur, ya, libur. Berarti maknanya diliburkan. Diliburkan. Jadi tidak berlaku seakan nama yang Allah tetapkan untuk dirinya, nggak ada, dikosongkan. Nah, itu teman-teman. Jadi itu ta'til, ya. Kemudian ada lagi takyif. I'tiqadun anna sifatillahi ala syai' mimma tatakhayyaluhu al-uqul, ya. Takyif adalah kalau bahasa kitanya membagaimanakan, ya. Takyif itu kaifiyah, tata cara, ya. Nah, di sini dimaksudkan takyif adalah keyakinan bahwa sifat-sifat Allah itu keadaannya bisa digambarkan oleh akal. Bisa digambarkan oleh akal. Ya. Bisa digambarkan oleh akal. Jadi bisa dihayalkan, bisa dideskripsikan. Oh, begini Allah nih. Allah ketika turun begini. Ya, jadi tajassum, ya. Allah tajassum, Allah berjasa seperti kita. Wallahu alam. Jadi jangan seperti itu, ya. Nah, ketika kita mentakyib berarti rusak akidah kita, rusak tauhid kita. Sudah, kalau Allah menghendaki begitu, ya sudah. Ya. Laisa kamitslihi syai'un, ya. Tidak ada yang menyerupai, ya. Tidak ada yang bisa menyerupai zat Allah. Kemudian tamsil. Tamsil dari kata misal, ya. Matsala yumatsilu. Jadi memisalkan, ya.
Memisalkan. Di sini apa dimaksudkan dengan tamsil? I'tiqadun anna sifatillahi wa dzatahu, ya. Mithlu sifati makhluqin au zawatihim. Tamsil adalah keyakinan bahwa sifat-sifat Allah itu seperti sifat-sifat makhluk. Nah, seperti itu teman-teman, ya. Jadi ketika kita mentamsil nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka tauhid kita rusak. Tauhid kita rusak. Nanti ada ayat dan hadis yang akan mempertegas, ya, istilah-istilah ini, ya. Dengan contoh-contoh kita sehari-hari dalam kaitannya dengan memahami nama-nama Allah dan mempraktekkan nama-nama Allah dalam kehidupan kita. Baik teman-teman, ya. Jadi sekali lagi, tauhid asma wa sifat berarti kita ifradullah bi asma'ihi wa sifati. Kita mengesahkan Allah terkait dengan nama dan sifatnya. Bagaimana caranya? Bi isbati ma asbatahullah fi kitabi wa fi sunnati rasuli, ya. Adalah dengan cara menetapkan sebagaimana Allah tetapkan, ya. Bagaimana membuktikan kita ini menetapkan nama dan sifat Allah sebagaimana Allah buktikan? Tanpa 4 hal tadi. Tanpa tahrif, tanpa takyib, tanpa ta'til, dan tanpa tamthil. Nah, semuanya pengertian-pengertian dari kata-kata yang berkait dengan tauhid, ya, untuk kita bisa menetapkan dengan benar sudah saya sampaikan, ya. Nah, baik, sekarang tinggal pertanyaan atau kita mungkin bertanya, apakah ada manfaatnya, ya, dengan mengenal tauhid asma wa sifat tersebut? Tentu dan pasti, ya. Namanya tadi kan i'tiqad, ya. I'tiqad, mengetahui, memahami nama-nama Allah menjadi tauhid, itu adalah i'tiqad, ya. Kalau sudah i'tiqad, sudah pasti bermanfaat, ya. Sudah pasti bermanfaat. Sebagaimana i'tiqadnya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Seseorang yang meyakini tauhid rububiyah harus bisa melahirkan i'tiqad berikutnya, apa? Tauhid uluhiyah. Nah, kalau dua tauhid ini sudah menjadikan i'tiqad, menjadikan keyakinan, harus memunculkan lagi tauhid asma wa sifat, ya, sebagaimana yang semuanya itu ada dalam ayat-ayat Allah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW, ya. Tidak lepas dari i'tiqad 3 macam tadi, ya. Rububiyah yang dikenal dengan tauhid, kemudian uluhiyah dan asma wa sifat. Nah, ini sekarang, nah, manfaat mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi teman-teman, tidak semata-mata kita mengenal nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Tidak sebatas hanya terjemahan, ya. Tidak sebatas terjemahan. Tapi harus sampai menjadi amalan kita sehari-hari, ya. Bagaimana kita beramal dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Bagaimana kita beramal dengan nama Allah yang lainnya? Nah, jadi bukan sekedar untuk mengenal nama Allah, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kenyataannya dalam ibadah kita tidak memahami nama-nama Allah tersebut dan tidak menggunakannya. Nah, jadi mari kita lihat manfaat mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Mengenali itu tahap kedua dari mengetahui, ya. Mengetahui, kemudian mengenali, memahami. Ketika memahami inilah i'tiqad, kemudian diamalkan, ya. Kemudian diamalkan. Nah, lihat, ini ada hadis teman-teman. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atun inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'ah illa wahida man ahsaha dakhala jannah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama alias 100 kurang 1. Ini berdasarkan hadis ini teman-teman ya. Tapi ketika kita cari hadis yang lain ya, ternyata sebenarnya lebih dari seperti dalam hadis ini ya. Lebih dari seperti yang Rasul sampaikan dalam hadis ini ya. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama alias 100 kurang 1. Siapa yang ahsa, di sini terjemahnya ada yang menghitungnya, ada yang menjaganya ya. Siapa atau barang siapa yang menghitungnya atau menjaganya, maka dia akan masuk surga ya. Barang siapa yang menghitungnya atau menjaganya, jadi tidak semata-mata menghafal 100 atau menghafal 99 atau bahkan lebih ya. Jadi tidak semata-mata kita sudah menghafalnya Ar-Rahman Ar-Rahim terus satu persatu, tidak semata-mata itu teman-teman ya. Tapi di sini kata ahsoha secara lafaz diterjemahkan menghitung. Nah, secara makna dan penjelasan dari ulama sehingga bisa mengantarkan seseorang itu ke dalam surga. Nah, inilah teman-teman yang harus kita pahami ya. Apa kalau begitu yang dimaksud menghitungnya di sini? Apakah menghitungnya Allah 1, 2 apa gitu? Atau tadi menghafalnya saja seperti anak-anak kita hafal ya. Anak-anak kita hafal dari anak TK, anak SD hafal. Dan justru pas seperti kita malah nggak hafal. Nah, apakah dengan tidak hafal kita berarti tertahan untuk masuk surga? Ya. Kalau saya tanya, Pak Adi hafal Asmaul Husna yang jangan 100 lebih dulu, yang 99. Enggak hafal. Wah, enggak masuk surga berarti. Apakah begitu? Tidak, teman-teman. Ya. Jadi yang maksud ahsa di sini bukan semata-mata hafal secara jumlah, bukan. Bukan seperti itu, ya. Saya yakin kalau saya tes teman-teman banyak yang tidak hafal, ya. Maka yang dimaksud di dalam hadis ini bukan hafal secara satu persatu, bukan ya, bukan hafal secara persatu sampai sejumlah yang ada dalam hadis ini atau lebih, bukan itu yang dimaksud ya. Nah, makanya tadi di sini manfaat mengenali nama-nama Allah 1, 2, 3 kita kenal dan kita paham, bahkan sudah menjadi i'tiqad, kita amalkan, itu yang dimaksud teman-teman. Itu yang dimaksud. Ya, maka lihat sini saya sudah kumpulkan ya. Saya sudah kumpulkan penjelasan dari hadis-hadis terkait dengan hadis ini ya, dan juga penjelasan dari ulama terkait dengan tauhid ya, dengan tauhid, dengan nama-nama Allah. Nah, di sini kandungan hadis ya. Kandungan hadis di antaranya adalah 1, perintah kepada umat Islam untuk mengenali nama-nama Allah serta sifat-sifatnya. Tadi kenal itu diawali dengan tahu. Kenal belum selesai, harus paham. Ya. Karena kita mau masuk surga, ya mau harus beramal. Ya. Jadi tahap-tahapannya teman-teman, sebelum kenal kita harus tahu dulu. Setelah kenal kita pahami, setelah paham kita praktekkan. Itu prosesnya. Nah, jadi walaupun dalam ayat
dalam hadis dikatakan begitu, itu berarti menuntun kita untuk beramal ya dengan Asmaul Husna tadi. Bagaimana tahapannya tadi? Oh, ini hadis yang menerangkan tentang Asmaul Husna, bahwa orang dengan Asmaul Husna bisa diantarkan ke dalam surganya. Nah, tapi ada proses. Nah, ketika kita berkata-kata dalam batin kita seperti itu berarti pengetahuan namanya. Ya, itu pengetahuan. Nah, maka pengetahuan harus kita kenali dan terus kita pahami, terus kita amalkan. Nah, itulah yang Allah inginkan dari diri kita. Jadi, pertama, kandungan hadis tersebut adalah satu, perintah kepada umat Islam, yakni kita untuk mengenali nama-nama Allah serta sifat-sifatnya. Nah, kemudian yang dimaksud barang siapa menjaganya atau menghitungnya, ya, maka masuk surga. Ini yang dimaksud menjaga atau menghitung ada 3, teman-teman. Satu, mengenali lafadznya, belum selesai. Kemudian memahami maknanya, ya, memahami maknanya. Kemudian yang ketiga, menggunakannya untuk beribadah. Nah, ini jadi yang dimaksud ahsoha 3, ya. Ma'rifatul lafzihi, mengenali lafadznya. Kemudian wa al-fahm fi maknanya, dan ta'abbud bihi, gunakan nama-nama yang sudah kita pahami tersebut untuk beribadah kepada Allah. Ya, untuk beribadah kepada Allah. Nanti ada contohnya setelah ini insyaallah. Kemudian yang ketiga, hadis ini meyakinkan kepada hamba-hamba muslim khususnya tentang adanya kehidupan akhirat. Kenapa? Karena dalam hadis diterangkan tentang surga. Ya, tentang surga. Surga itu nanti adanya di akhirat. Demikian pula neraka. Ya, di dunia tidak ada. Ya, jadi hadis ini meyakinkan kepada hamba-hamba muslim tentang adanya kehidupan akhirat, adanya surga dan neraka. 4. Hadis ini memberi petunjuk kepada hamba-hamba muslim bagaimana cara agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Kenapa kita tidak mengatakan agar masuk surga? Ya. Karena masuk kita ke dalam surga birahmatillah, dengan rahmat Allah. Nah, bagaimana dengan amal-amal kita? Amal-amal kita nanti yang menjadikan kita diposisikan di surga yang tingkat mana. Adapun masuk surganya birahmatillah. Terus apa kalau begitu dimaksud dengan rahmat Allah? Kita bisa beramal benar, itulah rahmat Allah. Kita bisa beramal soleh yang mengantarkan kita ke dalam surga, itulah rahmat Allah. Nah, tinggal kualitas dan kuantitas amal kita akan menentukan di surga yang mana nanti kita akan ditempatkan oleh Allah. Itu teman-teman ya. Jadi hadis ini memberi petunjuk kepada hamba-hamba muslim bagaimana cara agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dan diselamatkan dari neraka. Nah, Allah sudah beri itu nama-nama, ya, dikenalkan oleh Allah kepada kita Asmaul Husna, seperti itu. Kemudian hadis ini membimbing hamba-hamba muslim dengan mengenali nama-nama Allah ini untuk terus berjuang dalam hidup ini, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Ya. Jadi dalam kehidupan ini teman-teman ada 4 jihad yang harus kita pahami dan terus tumbuh di dalam diri kita. Jihad di dalam mencari ilmu dan jihad di dalam mengajarkan ilmu. Ya. Kemudian
Setelah jihad mencari ilmu, jihad mengajarkan ilmu, jihad mengamalkan ilmu. Ya. Jadi kalau kita sudah paham, jihad untuk bisa mempraktekannya. Ya. Jadi itu jihad. Ya. Yang ketiga, kita dakwahkan, ya, alias kita sebarluaskan kebaikan ini. Ya. Entah kita mengajarkannya kembali, ya, atau kita memperlihatkan ke khalayak umat Islam yang lain terkait dengan amal yang benar ini. Ya, sampaikan kebenaran. Nah, itu jihad dalam mendakwahkan kebenaran. Nah, yang keempat, jihad di dalam merasakan atau mengalami atau menghadapi kesulitan saat berdakwah, ya, saat menyampaikan kebenaran. Ya. Coba saja teman-teman, ketika teman-teman melakukan hal-hal yang benar di tengah-tengah mereka yang belum mengenal kebenaran, atau yang biasa melakukan hal-hal yang berbeda dengan yang benar, itu pasti kita akan dianggap berbeda, ya, dianggap berbeda. Nah, ini perlu kita jihad. Bagaimana jihadnya? Jangan sampai kita loyo, jangan sampai kita berbalik, jangan sampai kita mencari aman dengan terus mengikuti apa yang mereka lakukan atau mereka inginkan. Nah, kita perlu jihad. Apa? Ya, pertahankan apa yang benar, yang sudah benar yang ada di diri kita ini. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian keenam, hadis ini membimbing hamba-hamba mukmin untuk beribadah dengan benar, ya, mengantarkan ke dalam surga. Jadi dengan nama-nama Allah ini kita bisa dan harus bisa beribadah dengan benar. Ya. Sekali lagi, dengan mengenali nama-nama Allah, kemudian kita memahami, itu harus bisa beribadah dengan benar. Anak-anak kita yang sudah hafal, bagaimana beribadahnya? Benar tidak? Belum tentu benar. Tapi walaupun bapak-bapak, walaupun kita, teman-teman, tidak hafal satu persatu, tapi kita paham kandungan makna-makna dari nama-nama Allah tersebut, insya Allah itulah sebenarnya, ya, itulah sebenarnya yang Allah inginkan dari diri kita. Nah, lihat, kita contoh teman-teman, kita contoh di antara nama Allah, ya. Dalam surah At-Taghabun ada ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nur nuril ladzi anzalna wallahu bima ta'maluna khabir. Mana nama Allah di sini dalam ayat 8 surah At-Taghabun? Nama Allah di sini Khabir. Ya. Apa coba yang teman-teman kenali dari kata Khabir? Khobar. Ya. Berarti Khabir itu dari kata khobar. Ya. Artinya apa? Kita biasa memahami atau mengetahui artinya berita. Ya. Berarti di sini Khabir ini adalah isim fa'il. Artinya menunjukkan pelaku. Kata benda yang menunjukkan pelaku. Berarti Khabir itu kalau kita artikan bahasa kita biasa, berarti yang menyampaikan kabar. Ya. Khabir berarti yang menyampaikan kabar. Kalau menyampaikan kabar, si penyampai kabar tahu atau tidak? Tahu. Berilmu atau tidak berilmu? Ya. Nah, lihat di sini teman-teman. Di antara tafsirnya, wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha Khabir. Dikatakan Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apapun yang kalian kerjakan. Ya. Allah Maha tahu apapun yang kalian kerjakan. Kemahatauannya Allah terkait dengan namanya Khabir, itu maksudnya apa?
alladzi yudriku ma khafiya minal asya. Khabir itu adalah Allah Maha tahu apapun yang tersembunyi. Ya, jadi khabir itu adalah Allah Maha tahu segala hal yang tersembunyi. Kita tahu tidak yang tersembunyi? Tidak. Ya. Apapun yang tersembunyi, termasuk yang ada dalam diri hati kita. Ya. Kita dengan teman tidak tahu apa isi hati teman-teman. Tapi Allah khabir. Ya. Allah khabir. Allah Maha tahu apa yang tersembunyi. Ya. Alim, Allah Maha tahu. Beda tidak dengan khabir. Kalau alim menunjukkan Allah Maha tahu bahwa Allah Maha pemilik ilmu. Khabir, Allah Maha tahu apapun yang tersembunyi. Ya. Dan apa maksudnya di sini? Tadi kan khabir artinya menyampaikan kabar. Ya. Dengan Allah menyampaikan kepada kita, wallahu bima ta'maluna khabir, kita memahami Allah Maha tahu apapun yang tersembunyi di dalam diri kita, dan Allah kelak di akhirat akan mengabarkannya, memberitahukannya kepada kita tentang hal-hal tersebut. Nah, jadi bisa jadi kita menyembunyikan rahasia kepada teman-teman, ya. Tapi rahasia yang kita rahasiakan nanti di akhirat Allah perlihatkan. Allah bongkar. Andai rahasia itu buruk, Allah akan perlihatkan nanti. Kamu dulu menyembunyikan hal-hal yang buruk terkait dengan temanmu. Maksudnya, atau bisa kamu benci kepada temanmu dan kamu pura-pura. Allah perlihatkan di akhirat nanti. Nih kebohonganmu, nih kepura-puraanmu. Itu khabir. Itu khabir. Maka setelah kita paham, ya, dengan mengenal nama Allah khabir, apa konsekuensinya atau manfaat yang bisa kita rasakan? Kita harus berhati-hati, ya. Jangan menyimpan sesuatu dalam hati kita yang buruk, yang nanti akan Allah bongkar di akhirat, yang akhirnya kita dipermalukan oleh Allah di akhirat nanti. Ya, kita dihinakan oleh Allah di akhirat nanti. Ya, makanya Nabi Ibrahim selalu berdoa, la tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, jangan hinakan kami yauma yub'atsun, nanti di hari akhirat. Jangan. Nah, maka sebelum kita nanti berada di hari akhirat, ya sekarang kenali nama-nama Allah. Ya, kenali, pahami, dan jadikan itu ta'abbud untuk beribadah kita kepada Allah. Nah, jadi ini contoh teman-temannya. Jadi setelah kita mengenal, memahami nama Allah, di antaranya khabir, oh ternyata khabir itu boleh dikatakan Allah Maha tahu tanpa harus diberitahu, bahkan Allah akan memberitahu. Khususnya nanti di akhirat, di dunia pun demikian. Ya, di dunia pun demikian. Dan saya mengalami alhamdulillah itu, ya. Orang menggibah tentang diri saya. Kalau gibah itu apa teman-teman? Gibah itu keburukannya ada, kemudian disebarluaskannya, itu gibah. Nah, kalau tidak ada keburukannya itu, kemudian dibuat-buat, itu namanya apa? Buhtan. Buhtan itu lebih dari gibah. Gibah saja sudah berat dosanya. Bagaimana dengan buhtan? Mengada-adakan kebohongan. Ya. Dia tidak melakukan ini, dia tidak melakukan itu, tapi dianggapnya melakukan itu dan disebarluaskannya. Itu buhtan. Ya, kebohongan yang dibuat-buat itu lebih besar dari gibah. Wa'iyadzubillah. Nah, ternyata alhamdulillah kita tidak mencari-cari orang yang suka menggibah tersebut, yang bikin buhtan. Allah sampaikan, oh orang ini begini. Oh orang-orang begini. Alhamdulillah. Jadi tahu, oh orang ini begini, ternyata ya di depan sih kelihatannya baik, ternyata di belakang seperti ini. Itulah Allah khabir. Allah khabir. Allah Maha tahu
tanpa harus diberitahu, bahkan Allah akan memberitahu. Makanya kita nasihatkan kepada diri kita, hati-hati dengan lisan kita. Ya, jangan menggibah, jangan apalagi buhtan, ya, apalagi zaman sekarang ini, ya. Entah lewat WA, lewat apa, begitu mudahnya keluar dari lisannya ini, ya. Kata-kata yang buruk, tentang ini, wa'iyadzubillah. Nah, kalau sudah begini, itu artinya mereka atau kita tidak mengenali nama-nama Allah. Berarti tauhid asma wa sifatnya gimana? Rusak. Kalau sudah tauhid asma wa sifat rusak, tauhid uluhiyahnya pun demikian, tauhid rububiyah pun demikian. Berarti tidak bermanfaat amal dia. Salat dia tidak bermanfaat. Sedekah dia tidak bermanfaat. Kenapa? Karena masih begitu. Masih suka menggibah, masih suka mencaci, masih suka memaki, masih suka istilah kita memfitnah, mengadu domba. Padahal dia ngaji, padahal dia sholat, padahal dia sedekah. Ya, itu teman-teman. Kenapa? Karena tidak mengenali nama-nama Allah dengan benar, tidak memahami nama-nama Allah dengan benar, alias tidak paham tauhid asma wa sifat. Nah, itu ya. Ini contoh satu aja. Masih banyak nama Allah yang lain. Ya, makanya tadi sebagaimana isi kandungan dari hadis, kalau seseorang kenal nama Allah dengan benar, Allah akan masukkan ke dalam surga. Ya. Siapa orang yang dimasukkan ke dalam surga? Yang tadi amalnya benar, hatinya bersih. Ya. Lihat di dalam ayat Al-Quran Nabi Ibrahim juga. Illa man atallaha biqalbin salim. Yang akan masuk surga itu adalah orang yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan membawa hati yang salim. Apa salim? Al-qalb alladhi laysa fihi iradat ma'siyatillah. Qalbun salim adalah hati yang tidak ada di dalam hati tersebut keinginan untuk bermaksiat kepada Allah. Inilah yang akan mengasukkan. Inilah yang akan Allah masukkan ke dalam surga. Ya. Jadi qalbun salim adalah al-qalbu alladzi laisa fihi iradatu ma'siyatillah. Hati yang salim adalah hati yang di dalamnya tidak ada keinginan untuk menentang Allah, untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Seperti itu. Dengan cara apa? Dengan cara tadi, lisannya menyebar berita-berita hoax, ya, seperti itu. Dan sekarang tuh seperti ini, ya. Ketika kita ingatkan malah baperan, wa'iyadzubillah, ya. Dan sekali lagi, kenalilah nama-nama dan sifat Allah hingga menjadi tauhid buat kita, menjadi keyakinan buat kita, ya. Yang dia maksud sampai akhirnya kita bisa beramal dengan nama-nama Allah tersebut. Sedikit lagi teman-teman. Ayat walillahil asmaul husna fad'uhu biha wadarul ladzina yulhiduna bi asma'ih. Ayat 180 Al-A'raf. Ini saya potong. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya. Ya. Jadi walillahil asmaul husna. Al asma jam'u ismin. Asma ini jama dari ismun. Ya. Ismun di sini maksudnya bukan isim yang dimaksud kata benda. Dalam ilmu nahwu, ismun di sini kalau dalam ilmu nahwu, ismun itu bukan fi'il dan bukan huruf. Ya.
kata-kata yang menunjukkan benda, ya, atau yang dibendakan. Tapi yang dimaksud ismun di sini adalah nama, ya. Dan yang dimaksud nama di sini adalah nama-nama Allah. Al asma jama dari ismun. Wal husna muannas dari ahsan, ya. Musanna dari ahsan. Wal asmaul husna lillah, dan nama-nama yang baik milik Allah khassah duna ghairi, khusus, ya, untuk Allah dan tidak untuk selain Allah, ya. Fala yusyarikuhu fiha, tidak ada yang memiliki nama Allah ini, ya, kecuali Allah saja. Enggak boleh ada yang nama Allah dimiliki oleh dirinya. Makanya ketika kita ingin, ya, memberi nama kepada seseorang atau anak kita, nama Allah nggak boleh. Namanya siapa? Ar-Rahman, tidak boleh. Tidak boleh namanya Ar-Rahman. Jadi ketika Rahman menggunakan alif lam itu khusus nama Allah. Kita nggak boleh. Namanya siapa? Namanya saya Ar-Razzaq, nggak boleh. Jadi harus bagaimana? Tambahi Abdun, Abdur Razzaq, Abdur Rahman, ya. Walaupun ada mengatakan kalau nggak pakai alif lam boleh, Rahman saja boleh. Tapi kalau pakai alif lam tidak boleh. Namun yang lebih tepat gunakan kata Abdun, Abdur Rahman, Abdur Razzaq. Seperti itu teman-teman, ya. Jadi tidak boleh ada dari kalangan makhluk memiliki nama-nama Allah tersebut, ya. Nah, kenapa? Mereka yang menggunakan nama-nama Allah tidak seperti yang Allah tetapkan, mereka adalah yulhidun, ya, alias sudah menyalahgunakan. Baik teman-teman, waktunya tidak banyak. Ini kandungan ayat. 1. Perintah kepada hamba-hamba yang muslim secara khusus untuk mengenali nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. 2. Perintah kepada hamba-hamba muslim secara khusus untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah atau berwasilah, ya, bertawasul maksudnya, ya. Berwasilah di sini bertawasul saat berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah, ya. Ya Razzaq, ya. Kita tahu kalau Razzaq itu nama Allah. Ya Razzaq, wahai yang maha pemberi rezeki, urzukni rizqan halalan thayyiban mubarakan, ya. Lil ibadah, wahai Allah, engkau memiliki nama Ar-Razzaq, ya, yang maha pemberi rezeki. Ya Allah, karuniakan kepada hambamu rezeki yang berkah, yang halal, yang banyak untuk bekal beribadah kepadamu. Jadi sebut nama tersebut, ya. Jadi nama-nama Allah yang ingin yang kita pahami maknanya dan kita menginginkan atau memiliki hajat, ya, sesuai dengan nama Allah yang kita tahu, sebut nama Allah tersebut. Itu namanya berwasilah atau bertawassul, ya, bertawassul. Jadi ketika kita berdoa, puji Allah dulu. Setelah puji kemudian bersolawat. Nah, setelah bersolawat itulah di situ isi doa, ya. Isi doanya. Apa doanya? Dan sebut juga nama-nama Allah yang terkait dengan isi kandungan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itu namanya bertawassul, ya. Dan itu termasuk disyariatkan, ya. Jadi bertawassul saat berdoa itu termasuk disyariatkan di dalam Islam, ya. Ketika ada seorang membuka doanya dengan as'aluka Allahumma ridha, Allahumma ini as'aluka bi subhanallah, jadi lupa saya. Jadi dengan nama-namanya, kemudian kata Rasulullah diijabah doanya, ya, diijabah doanya. Seperti itu, ya. Termasuk teman-teman yang suka zikir pagi petang, kan ada Allahumma anta rabbi la ilaha, itu juga bisa menjadi pembukaan doa, ya. Bisa menjadi pembuka doa. Terus sholawat, terus isi doa yang kita inginkan. Terakhir tutup lagi dengan sholawat. Seperti itu, ya. Itu teman-temannya. Jadi
perintah kepada hamba-hambanya muslim secara khusus untuk berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah, atau berwasilah atau bertawasul saat berdoa dengan menggunakan nama-nama Allah. 3, dengan mengenali nama-nama Allah serta sifat-sifatnya, maka hamba akan menjadi semakin paham dan benar dalam beribadah kepada Allah. Nah, jadi di antara mengenal nama-nama Allah, memahami adalah supaya kita semakin benar beribadahnya. Ya. Jadi kalau kita kenali satu-satu nama Allah, dan nama Allah itu beda dengan nama kita, tidak sama. Allah Maha mendengar, kita ketika mendengar hanya satu arah kita, atau hanya satu suara. Ketika ada 2-3 suara, kita nggak bisa, nggak mampu. Allah semua berbagai macam suara dalam sewaktu-waktu, dalam satu waktu, Allah Maha mendengar. Berarti ketika kita berdoa, ya, sama-sama berdoa, jangan berpikiran Allah dengar nggak ya doa saya, jangan. Ya. Nah, itulah kita mengenal Allah Maha mendengar. Berarti apa yang kita pahami, kita disuruh hati-hati dalam bersuara, disuruh berhati-hati dalam berbicara. Kenapa? Allah Maha mendengar. Allah tidak suka yang buruk-buruk, kata-kata buruk. Allah tidak suka kata-kata yang mengakibatkan berdosa. Berarti kita dengan memahami Allah Maha mendengar, kita disuruh bersuara hati-hati, berkata hati-hati. Allah basir, Allah Maha melihat. Berarti kita disuruh hati-hati juga dalam melakukan apapun. Jangan mentang-mentang di tempat yang gelap dan sendirian, seakan-akan tidak yang melihat. Allah basir. Ya, jadi dengan mengenal nama-nama Allah yang berbeda dengan nama-nama kita, Allah meliputi semua nama-nama Allah, meliputi semua hal. Di situ kita di apa? Suruh beribadah kepada Allah dengan benar. Ya tadi, dengan kita berhati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berbuat, karena kita beritikad Allah Sami', Allah Basir, ya, Allah Khabir, itu sudah ibadah. Ya, jadi dengan kita berhati-hati berbicara, hati-hati memandang, hati-hati beramal, karena meyakini Allah Sami', Allah Basir, Allah Khabir, itu bisa beribadah, teman-teman. Itu beribadah, ya. Dan kita akan pasti melakukan hal-hal yang jadi bernilai. Dari berpikir hati-hati saja, karena kita memahami, meyakini Allah Sami, Allah ini, itu sudah ibadah. Apalagi dipraktekkan dengan amal-amal yang benar, tambah bernilai lagi. Ini ya. Jadi dengan mengenali nama-nama Allah serta sifat-sifatnya, maka hamba akan menjadi semakin paham dan benar dalam beribadah kepada Allah. Mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Semakin cerdas. 4. Dengan mengenali nama-nama Allah serta sifat-sifatnya, seorang hamba akan semakin dekat kepada Allah. Iya, tentu akan semakin dekat. Ya. Dan semakin takut kepada Allah, semakin takut. Ya. Di dalam ayat tidak sedikit, ya, innalladzina yakhshawna rabbahum, sesungguhnya orang-orang yang yakhshawna rabbahum, takut kepada Allah, khasyah, mereka akan dapat pahala yang besar. Ya, kenapa bisa takut? Tadi mengenali nama-nama Allah, ya, memahami mana dan mengiktiqadinya. Ketika kita muncul rasa takut, itu berarti sudah beramal benar, ya. Kemudian semakin berharap kepada Allah. Jadi setiap kita mengamalkan nama-nama Allah, itu adalah di dalamnya ada harapan, ya. Harapan dengan kita berhati-hati dalam berbicara. Apa harapannya? Harapannya agar selamat dari dosa. Harapannya biar dapat pahala. Itu teman-teman, ya. Jadi semua hasil dari mengenal nama-nama Allah itu memunculkan harapan. Ya, harapan seperti itu. Kemudian dengan mengenali nama-nama Allah serta sifat-sifatnya, seorang hamba
akan berusaha menumbuhkan di dalam dirinya segala hal yang layak dimiliki oleh seorang hamba, ya, dan mengakui akan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Oh, hamba enggak layak seperti ini dengan mengenal nama Allah, ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Dan kita memposisikan diri benar-benar sebagai hamba Allah, yang butuh Allah, yang butuh bimbingannya, butuh segalanya. Oleh teman-temannya, inilah diantara manfaat kita memahami atau mengenali nama-nama Allah yang dijadikan sebagai tauhid, ya. Salah satu bagian dari tauhid yaitu tauhid asma wa sifat. Baik teman-teman yang Allah muliakan, sudah cukup waktunya ya. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat ya. Dan insya Allah pertemuan berikutnya ke agama itu nasihat bagi kitab Allah ya. Bagi kitab Allah. Mudah-mudahan Allah ringankan langkah kita untuk kembali ke majelis ilmu dan berjihad di dalam mencari ilmu dan berjihad di dalam mengamalkan ilmu, berjihad dalam mendakwahkan ilmu, berjihad dalam menghadapi kesulitan saat menyampaikan kebenaran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.